Baik, selanjutnya adalah kita akan belajar mengenai contoh suatu atau contoh kegiatan transaksi yang terjadi di suatu perusahaan dan bagaimana pengaruh transaksi-transaksi tersebut seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya terhadap akun-akun perusahaan ya. Nah, perubahan akun-akun tersebut akan kita lihat dengan menggunakan persamaan akuntansi. Oke, baik. Di sini saya menggunakan contoh sederhana yaitu pada jenis entitas perusahaan perseorangan. Oke. Uh, Poin A adalah poin yang menunjukkan transaksi pertama, di mana transaksi ini menceritakan mengenai Christina memutuskan untuk membuka usaha jasa yang bergerak dalam bidang perancangan sistem dengan nama Solusinet. Jadi ceritanya perusahaan ini pemiliknya Christina dan Christina memberi nama perusahaannya adalah Solusinet. Nah, perusahaan ini bergerak di bidang jasa, khususnya pada bidang perancangan sistem. Oke, angkanya memang kecil anak-anak ya. Yang terpenting bagi saya sebetulnya tidak bicara angka dulu, tapi bicara tentang bagaimana kalian nanti akan memahami suatu transaksi yang berpengaruh pada akun dengan menggunakan persamaan akuntansi. Ya, baik. Nah, tanggal 1 November diasumsikan Christina menyetorkan uang sebesar 250.000 ke bank atas nama Solution Net. Nah, transaksi A ini akan menyebabkan aset bertambah. Jadi ada penambahan aset berupa kas sebesar 250.000. Mengapa ada penambahan aset? Karena ada setoran dari pemilik dalam bentuk uang tunai ya. Dan penambahan aset ini ternyata juga akan diikuti oleh penambahan ekuitas pemilik dalam bentuk modal pemilik atau modal Christina. Nah, jika dimasukkan ke dalam persamaan akuntansi, kita bisa melihat ilustrasinya di bawah ini. Oke, persamaan akuntansi kita itu kan tadi rumusnya adalah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Nah, rumus dasar ini jangan dihilangkan ya anak-anak ya. Jadi tetap kalian tulis baris pertama yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Kemudian kalian tulis kalau baris selanjutnya yaitu di bawah aset kita buat kolom baru yaitu kas. Mengapa kas? Karena tadi transaksi A menyebabkan aset perusahaan bertambah dengan nama kas. Nah, sehingga kalian harus membuat kolom tambahan di bawah aset ya dengan nama kas. Oke. Kemudian juga kalian perlu membuat baris tambahan di bawah ekuitas pemilik dengan nama modal Christina. Karena kan modal pemilik itu bagian dari ekuitas pemilik ya. Nah, kalian tulis di kolom yang pertama adalah poin A. Jadi tulis poin A, kemudian selanjutnya sekali lagi di bawah aset kalian tulis kas dan kalian tulis penambahan kas dengan nama 250. Tanda sama dengannya diusahakan jangan dihilangkan karena ini akan menjadi alat bantu kita apakah pekerjaan kita di transaksi pertama betul atau tidak. Nah, kemudian di kolom ekuitas pemilik di bawahnya kita tulis modal Christina dengan nilai 250. Sehingga lihat di sisi kiri aset kita itu jumlahnya sama dengan di sisi sebelah kanan kita. Namun namanya sekarang aset kitanya ternyata ada namanya yaitu atau ada anggotanya yaitu kas. Kemudian di ekuitas pemilik juga ada anggotanya, ada anggota akunnya dengan nama modal Christina. Nah, jadi transaksi A ini adalah transaksi yang terlihat kalau begitu ada perubahan di aset yaitu dengan penambahan aset kas dan ada perubahan di ekuitas pemilik dengan nama modal Christina atau modal pemilik. Oke, jadi terlihat sama 250, 250. Aset nambah kas 250, ekuitas nambah dengan nama modal pemilik 250. Baik, ini transaksi yang A. Bagaimana transaksi selanjutnya?
Kemudian bagaimana pengaruh transaksi selanjutnya ke persamaan akuntansi kita. Nah, transaksi selanjutnya adalah anak-anak, perhatikan jika kalian sudah membuat atau menulis angka-angka di dalam akun-akun berdasarkan transaksi yang terjadi tadi, ini adalah saldo, yaitu saldo yang kita peroleh di transaksi poin A kita. Jadi kita sekarang sudah punya saldo kas 250, kemudian saldo modal Kristinanya 250. Nah, transaksi yang B itu adalah transaksi yang diasumsikan bahwa pada tanggal 5 November tahun 2019, Solutionnet mengeluarkan uang sebesar 200.000 untuk pembelian sebidang tanah. Baik. Nah, bagaimana nih pengaruh dari transaksi B ini? Yaitu terhadap aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik kita. Ya. Transaksi B ini tidak menyebabkan adanya penambahan utang. Mengapa? Karena transaksi ini ada transaksi pembelian tanah yang dilakukan secara tunai. Nah, transaksi poin B ini mengakibatkan adanya penambahan aset. Oke, mengapa penambahan aset? Karena kita membeli. Jadi kalau kita membeli itu biasanya akan menyebabkan penambahan. Nah, apa yang kita beli? Yang kita beli adalah tanah. Oke, berarti tanah kita sekarang bertambah. Nah, tanah ini adalah kelompok dari aset. Oke, sehingga aset kita yang tadinya hanya punya kas, sekarang aset kita bertambah. Punya jenis aset yang lain yaitu tanah. Oke, nah sehingga tulis oleh kalian di bawah saldo. Nah, saldo ini anak-anak sekali lagi adalah saldo yang kalian peroleh dari transaksi poin A tadi. Oke, dari poin A kan kalian punya kasnya 250, kemudian ada modal Kristinanya 250. Nah, kemudian dilanjut oleh kalian di poin B. Nah, poin B ini di kolom asetnya bertambah satu kolom baru yaitu tanah. Mengapa? Karena kita membeli tanah. Sehingga asetnya bertambah dengan nama tanah. Oke, tulis oleh kalian tanahnya bertambah 200.000. Namun pembelian tanah tadi karena dilakukan secara tunai menyebabkan aset kitanya yang lainnya berkurang. Nah, aset yang mana? Yaitu aset kas. Karena kita membeli secara tunai. Oke, sehingga transaksi B ini akan menyebabkan kas kitanya berkurang, namun tanahnya bertambah. Oke ya. Nah, kasnya berkurang, namun tanahnya bertambah. Nah, transaksi B ini akan menyebabkan sekarang kas kita menjadi berkurang, hanya tersisa 50.000. Namun ada penambahan, yaitu dalam bentuk tanah sebesar 200.000. Sama dengan tidak ada transaksi di sebelah kanan pengaruhnya, jadi tetap modal Kristinanya ada 250. Sehingga sekarang lihat posisi saldo kita adalah kita punya kas 50.000, punya tanah 200.000, dan ada modal Kristina 250.000. Kalau diakumulatifkan 250.000 sama dengan 250.000. Oke, jadi kalau dilihat dari persamaan akuntansi kita, aset sama dengan ekuitas tambah maaf, liabilitas tambah ekuitas. Liabilitasnya tidak saya tulis karena memang tidak ada transaksi yang terpengaruh dulu ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana contoh dari transaksi lainnya gitu ya terkait dengan pengaruh dari transaksi-transaksi selanjutnya. Oke. Transaksi selanjutnya adalah diasumsikan misalnya transaksi kita terjadi di tanggal 10 November, kita kasih poinnya atau kasih simbolnya ada C ya. Nah, transaksi C ini itu terjadi di tanggal 10 November 2019. Oke. Di mana Solutionnet memberi pelengkapan sebesar 13.500 yang dilakukan secara kredit. Baik. Nah, transaksi C ini adalah transaksi di mana Solutionnet membeli. Apa yang dia beli? Yang Solutionnet beli adalah perlengkapan. Nah, kalau kita membeli, tadi sudah saya sebutkan, jika kita membeli, seringkali pembelian ini akan menyebabkan aset kita menjadi bertambah. Kalau kita membeli aset ya. Nah, di transaksi ini adalah
kita membeli perlengkapan. Perlengkapan ini adalah aset. Kayak berarti transaksi tanggal atau poin C ini menyebabkan aset kita bertambah karena kita membeli dengan nama perlengkapan. Ya. Namun pembelian perlengkapan ini ternyata kita lakukan secara kredit. Nah, sehingga pembelian yang dilakukan secara kredit itu ada pembelian di mana pembeli tidak mengeluarkan uang kas secara langsung pada saat pembayaran. Namun kasnya atau pembayarannya ditangguhkan untuk jangka waktu tertentu. Nah, transaksi tersebut jelas akan menyebabkan perlengkapannya bertambah, namun akan menyebabkan penambahan di sisi yang lain, yaitu di sisi kewajiban atau liabilitas dengan nama utang usaha. Ya. Jadi transaksi C ini adalah anak-anak transaksi di mana perusahaan membeli aset tapi membelinya secara kredit. Yaitu sekali lagi transaksi kita membeli aset namun dilakukan secara kredit. Berarti pembelian aset tadi akan menambah aset tapi menyebabkan penambahan kewajiban karena dilakukan secara kredit. Nah, sehingga transaksi di poin C itu akan menyebabkan perubahan di dalam akun-akun kita. Nah, saldo terakhir yang kita peroleh dari transaksi sebelumnya adalah kita punya kas. Dari transaksi sebelumnya itu berarti dari transaksi B yang ini ya anak-anak ya. Nah, ini jadi bukan saldo A lagi yang kita bawa, tapi saldo di poin B ini. Ya, jadi poin yang transaksi yang kita peroleh atau saldo yang kita peroleh sesudah kita menambahkan transaksi B. Jadi ini adalah saldo terakhir kita sesudah transaksi B-nya dimasukkan. Dan ini saldo di transaksi sesudah transaksi B menjadi saldo awal. Sebelum kalian lanjut ke transaksi C, itu maksudnya. Jadi kalau Anda mau masuk ke transaksi C, berarti saldo yang dari transaksi B tadi dimasukkan dulu di saldo awal yang ini. Ya, ini kalian masukkan dulu di awal sebelum menulis dan transaksi C. Ya. Nah, ini ada sekali lagi saldo dari transaksi sebelumnya. Kita punya kas 50, kita punya tanah 200, kita punya juga modal Kristina 250. Ditambah dengan transaksi dari poin C. Nah, yaitu aset bertambah. Yang tadinya kita hanya punya kas dengan tanah, sekarang aset kita nambah dengan nama perlengkapan. Nah, sehingga transaksi C ini akan kita catat dengan ada angka 13.500 di bawah perlengkapan ya. Kemudian juga ada angka penambahan utang usaha 13.500 di bawah kewajiban dengan nama utang usaha. Ini muncul utang usaha yang tadinya tidak punya utang, sekarang punya utang karena kita membeli secara kredit. Nah, sesudah transaksi C selesai, jangan lupa sesudah transaksi selesai, buat lagi saldonya. Jadi buat lagi saldonya. Jadi saldo di sini adalah saldo hasil dari saldo di sebelumnya dengan saldo ditambah dengan transaksi berjalan kita. Nah ya, ini saldo sebelumnya 50. Di transaksi C tidak berpengaruh terhadap kas sehingga saldo kita tetap 50. Transaksi C itu pengaruhnya terhadap perlengkapan menjadi bertambah sehingga saldo perlengkapan sekarang ada 13.500. Nah, tanah tidak terpengaruh tetap 200, sama dengan utang usaha yang tadinya tidak ada, sekarang kita punya utang usaha 13.500. Kemudian ada juga saldo modal Kristina yang tidak terpengaruh sehingga tetap saldonya 250. Nah, kalau diakumulatifkan, kalau dijumlahkan 50 ditambah 13.500 ditambah 200.000 itu sama dengan 13.500 ditambah 250.000. Secara akumulatif nilai kita sama ya, jadi tidak boleh berbeda jumlahnya.